Apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Wah, puji Tuhan. Kita sudah berapa hari kita nggak ketemu ya? Sudah liburan selama 2 hari, anak-anak belajar di rumah. Nah, sekarang saatnya kita kembali lagi untuk belajar. Nah, sebelum belajar kita mau devosi dulu. Mari kita devosi bersama-sama dengan Bu Lastri. Nah, Bu Lastri akan memimpin di dalam doa untuk kita memulai devosi kita pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kami semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, sehingga kami boleh kembali bersama-sama beraktivitas hari ini untuk kami bersama-sama belajar. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapak, sebentar kami mau devosi, kiranya Engkau memberkati kami, berikan kemampuan untuk kami memahami apa yang Engkau ajarkan kepada kami pagi hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini anak-anak kita akan mulai devosi kita. Ya, anak-anak, devosi kita pagi hari ini di dalam Alkitab itu ditulis untuk renungannya di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai yang keempat. Ya, Kejadian 11 ayat 1 sampai yang keempat. Anak-anak nanti boleh membaca masing-masing ya. Yang sudah bisa baca boleh membaca masing-masing nanti setelah Bu Lastri menyampaikan devosi. Nah, nanti bisa baca, yang belum bisa baca minta orang tuanya untuk membacakan ya. Oke, pagi hari ini Bu Lastri akan sampaikan devosi. Kita akan sama-sama belajar tentang pengaruh dosa dalam teknologi. Pengaruh dosa dalam teknologi. Nah, anak-anak, siapa yang sekarang ini sudah punya HP? Yang sudah punya HP siapa? Banyak ya, Bu Lastri tahu anak-anak, kebanyakan anak-anak yang ada di Lentera itu dari yang kecil sampai yang sudah besar sudah pada punya HP. Nah, itu bagus, itu baik. Anak-anak boleh mengenal HP ya, boleh belajar HP bisa untuk mencari materi untuk belajar, bisa untuk baca-baca berita, itu bagus. Asalkan tujuan untuk punya HP itu untuk hal-hal yang baik buat kita belajar supaya kita nggak tertinggal dengan teknologi yang ada saat ini ya. Namun banyak sekali dilihat dari berita-berita ya, dilihat dari TV, banyak sekali anak-anak yang salah menggunakan HP dengan banyak anak-anak yang alasannya minta HP itu supaya bisa belajar online, supaya belajar cari berita atau apapun itu tujuannya. Awalnya bagus untuk menambah wawasan. Nah, tapi pada dasarnya kenyataannya saat ini anak-anak yang sudah punya HP yang bagus, punya HP yang canggih, nah ternyata salah menggunakannya. Anak-anak malah lebih banyak yang fokus untuk bermain, untuk main game, untuk melihat hal-hal yang enggak bagus, untuk buka-buka internet, mencari sesuatu yang seharusnya belum bisa untuk dilihat ya, yang akan merusak pengetahuannya, yang akan merusak pemikirannya, akan merusak banyak hal yang akan menjerumuskan anak-anak untuk melakukan hal-hal yang enggak baik. Nah, ini pengaruh dosa dalam teknologi itu seperti ini. Menggunakan teknologi atau menggunakan HP, menggunakan internet bukan pada tujuan yang baik. Tujuannya hanya untuk main game. Tujuannya hanya untuk bisa saja untuk melakukan hal-hal yang tujuannya itu negatif. Nah, ini sangat disayangkan jika anak-anak yang punya HP itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, seperti tujuan awalnya. Awalnya minta HP ke orang tua supaya bisa belajar online, supaya lebih mudah untuk mencari bahan-bahan belajar, supaya lebih mudah untuk mendapatkan pengetahuan yang luas tentang perkembangan zaman saat ini. Nah, dengan begitu
kita sudah salah menggunakannya. Nah, jadi anak-anak sekarang tuh lebih banyak sibuk dengan dirinya sendiri untuk main game, untuk melakukan hal-hal yang nggak baik buat pertumbuhan atau perkembangan anak-anak sendiri. Ya, waktu anak-anak dirampas untuk melakukan hal-hal yang nggak baik, menyibukkan diri sendiri untuk main game dan internet yang tujuannya bukan untuk pengetahuan, memperluas pengetahuan tentang pembelajaran, tentang hal-hal yang baik untuk masa depan anak-anak. Nah, memang di dalam Alkitab sudah dituliskan itu dari sejak kejadian, ya, Allah tidak pernah menghambat perkembangan teknologi manusia, dan bahkan Allah merancang manusia untuk bisa mengembangkan teknologi, ya. Tapi karena manusia jatuh di dalam dosa, maka bukannya manusia menguasai teknologi dan memanfaatkannya untuk hal-hal yang baik, tapi malahan manusia dimanfaatkan teknologi, ya, kebalik. Ya, maka bukannya manusia menguasai teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupannya, tapi malahan sekarang ini manusia dimanfaatkan oleh teknologi untuk melakukan hal-hal yang nggak baik. Nah, zaman sekarang banyak anak-anak begitu minder atau malu ketika tidak bawa HP saat bermain atau saat berkumpul sama teman-temannya. Tidak bisa chat, ya, tidak bisa chat atau tidak bisa melihat tidak bisa main FB, ya, tidak bisa main game. Nah, ini salah satu tanda bahwa kita dikuasai oleh teknologi, ya. Kita dikuasai oleh teknologi. Game itu hanya untuk sekedar main-main, bukan suatu keperluan yang bagus untuk perkembangan pengetahuan kita. Ya, game itu hanya untuk sekedar main-main saja, bukan kebutuhan pokok. Jadi kalau anak-anak punya HP, ya pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat buat anak-anak, bukan untuk main game, bukan untuk buka-buka internet yang akan menjerumuskan anak-anak untuk melakukan hal-hal yang enggak baik, ya. Jadi kalau anak-anak sekarang sudah punya HP, pergunakan HP itu dengan bijaksana untuk membantu pengetahuannya lebih berkembang, bukan untuk melakukan hal-hal yang akan menghambat pertumbuhan atau perkembangan pengetahuan anak-anak di bidang pendidikan, ya. Jadi Allah itu sangat serius sekali merancang hidup setiap kita. Allah menciptakan kita, manusia itu baik adanya, baik tujuannya untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang baik, ya, untuk menggenapi janji keselamatan buat manusia yang berdosa. Jadi melalui penebusan ya, melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, penebusan dosa kita, Tuhan itu punya rencana yang baik buat hidup kita untuk menyelamatkan kita dari dosa yang sudah menguasai kita saat ini. Tuhan mau kita menerima janji keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita. Jadi mari kita mempergunakan hidup kita ini selagi Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk kita melakukan hal-hal yang baik, karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik buat kita, rancangan damai sejahtera buat
kita anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan, yang menggantungkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau kita melakukan segala sesuatunya itu dengan bijak untuk kehidupan kita yang baik, melakukan segala hal, segala pekerjaan yang berkenan kepada Allah. Sebagai pelajar, kita berikan kesempatan untuk bisa memiliki HP, ya pergunakan HP itu untuk kita belajar, mencari informasi-informasi yang tujuannya baik buat kita, buat masa depan kita. Jadi ya anak-anak, boleh pergunakan HP-nya itu dengan bijaksana. Punya HP yang bagus itu baik, tapi nggak baik kalau punya HP yang bagus digunakan untuk main game, untuk internet yang nggak mendidik, ya. Jadi mari kita jangan sampai mempergunakan apa yang kita punya saat ini untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan, ya. Kiranya Tuhan memberkati devosi kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan. Tuhan mengingatkan kami supaya kami lebih bijak lagi mempergunakan apa yang ada pada kami saat ini. Jika saat ini kami punya HP, biarlah Tuhan berikan kemampuan kepada kami untuk melakukan hal-hal yang bijak, yang baik, yang berkenan kepada Allah melalui teknologi yang kami punya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, ampuni setiap dosa dan pelanggaran dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi dalam hidup kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Setiap kegiatan pembelajaran kami sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, biar Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Semangat.